Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertama-tama, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat iman sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruang Zoom Meet ini. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, yang semoga istiqomah di jalan yang benar dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pertama-tama yang terhormat Bapak selaku dosen pengampu Hukum Ketenagakerjaan, Bapak Nasruddin Haitami, SHMH, dan teman-teman, rekan-rekan yang saya cintai dan kagumi, marilah sebelum kita memulai presentasi ini mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dalam sistem pengupahan di Indonesia. Anggota kelompok 3, yaitu ada saya, Galih Fikri Wirayuda sebagai moderator, Fahri Pratama Putra sebagai pemateri 1, Fadlia Lulu Ilmaknun sebagai pemateri 2, Latifah ini sebagai pemateri 3, Dita Hoirunisa sebagai pemateri 4. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama ada bagaimana standar upah tenaga kerja di Indonesia, yang kedua ada bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya upah tenaga kerja di Indonesia, lalu ketiga ada bagaimana cara agar pengupahan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja di Indonesia. Baik, langsung saja kepada penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh siapa? Saya. Oh ya, Fahri, yang akan membahas tentang standar upah tenaga kerja Indonesia. Sudah tempat, saya persilahkan. Tafadhol. Baik, terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Di sini materi pertama ada standar upah tenaga kerja di Indonesia. Boleh di next. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di sana dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna membentuk barang serta atau jasa buat memenuhi kebutuhan sendiri maupun buat masyarakat. Next. Nah, upah itu merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan pada bentuk yang menjadi imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan serta dibayar menurut suatu perjanjian. Nah, jadi kesepakatan dalam perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan atau jasa yang sudah dilakukan. Next. Dalam suatu komponen upah terdapat pokok dan juga tunjangan tetap gitu.
maka besarannya pokok tuh setidaknya 75% dari jumlah pokok tunjangan yang tetap. Dalam sistem pengupahan, kerangka upah diatur dan ditetapkan oleh sistem. Nah, pengupahan yang ada di Indonesia sebenarnya didasarkan pada 3 fungsi upah. Yang pertama, memberikan jaminan kehidupan layak bagi pekerja dan keluarganya. Yang kedua, mencerminkan imbalan atas jerih payah kerja seseorang. Lalu yang terakhir ada menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja. Next. Nah, mengenai upah, situasi sekarang ini masih banyak perusahaan atau pengusaha yang belum menerapkan upah standar atau upah minimum kepada karyawannya. Padahal yang dikerjakan karyawan untuk perusahaan atau tempat di mana bekerja sudah melakukan yang terbaik untuk perusahaannya. Proses pembayaran upah karyawan setiap sebulan kerja di atas upah standar atau upah minimum seringkali digunakan dalam penentuan kebijakan dalam upah terakhir karena atas dasar perbandingan tiap jam kerja. Yang mungkin dengan memakai cara ini akan memudahkan konsekuensi dari promosi atau karir yang lebih meningkat. Oleh sebab itu, penting bagaimanapun dapat membedakan antara upah, penghasilan, dan pendapatan. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahri Pratama. Selanjutnya ada materi yang kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya upah tenaga kerja di Indonesia, yang akan disampaikan oleh Saudari Latifah Aini dan Saudari Fadliah Lulu Lil Maknun. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tafadhol. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya upah tenaga kerja di Indonesia. Boleh next. Seperti yang kita ketahui ya, kehidupan sejahtera itu merupakan sesuatu yang pada dasarnya menjadi keinginan setiap warga negara dengan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga terciptalah kehidupan yang diinginkan. Nah, ketika mencari pekerjaan, seseorang memiliki motivasi untuk mendapatkan sebuah pendapatan atau juga yang disebut dengan upah. Sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwasanya upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Nah, setiap orang itu memiliki kebutuhan hidup yang sangat beragam dan bergantung pada hasil pendapatan yang akan dijadikan sebagai daya beli seseorang. Hal ini dapat dipengaruhi karena daya beli seseorang ialah penghasilan selama bekerja dalam waktu tertentu. Boleh next? Next. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya suatu upah tenaga kerja yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada penawaran dan permintaan dari tenaga kerja, yang kedua organisasi serikat pekerja, yang ketiga kemampuan perusahaan untuk membayar upah kepada tenaga kerja, yang keempat produktivitas tenaga kerja, yang kelima biaya hidup, dan yang keenam adalah kebijakan pemerintah. Langsung saja saya dan Fadlia Lulu akan memaparkan faktor-faktor dari tingkat tinggi rendahnya suatu upah tenaga kerja yang terjadi di Indonesia. Boleh next.
Nah, yang pertama ada penawaran dan permintaan dari tenaga kerja. Jadi, jika seseorang mempunyai keahlian yang mumpuni, maka penawaran pun akan tinggi. Sementara apabila upah yang ditawarkan cukup tinggi, maka permintaan untuk perekrutan akan semakin sedikit. Sehingga penawaran merupakan suatu hubungan yang terjadi antara banyaknya tenaga kerja yang ditawarkan dengan upah pada setiap kemungkinan-kemungkinan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Nah, banyaknya tenaga kerja ini diperuntukkan bagi perekonomian dapat dilihat dari jumlah jam kerja, jumlah penduduk, dan persentase jumlah penduduk. Nah, jadi dari tiga komponen tersebut sangat bergantung pada besar upahnya di pasar. Sementara itu, permintaan merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi berbagai faktor tingkat tinggi rendahnya suatu upah. Jadi permintaan tenaga kerja ini sangat dipengaruhi oleh berbagai permintaan atas barang hasil produksi. Yang dimana perusahaan ini dapat menambah jumlah tenaga kerja ketika permintaan barang produksi terus meningkat. Next. Faktor yang kedua adalah organisasi serikat pekerja. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000, bahwasanya serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, baik yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan tanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Nah, serikat pekerja ini itu akan melindungi para pekerja yang ada di bawah kepemimpinannya. Juga dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antara perusahaan dengan para pekerja. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar upah kepada tenaga kerja. Kemampuan perusahaan untuk membayar upah kepada tenaga kerja ini, walaupun para pekerja telah menuntut perusahaan untuk menaikkan upahnya, kalau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar upah, maka upah tersebut tidak akan naik. Hal tersebut dapat terjadi karena upah merupakan bagian dari komponen harga produksi yang sangat diperhatikan dan diperhitungkan sekali oleh para pengusaha. Jadi para tenaga kerja sangat mempertimbangkan dalam tuntutan kenaikan upah agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Sedangkan dalam pembayaran upah, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengacu pada upah minimum saja, karena upah minimum ini merupakan suatu jalan yang aman bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar upah dan diberlakukan bagi para tenaga kerja yang lajang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadlia Lulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Latifah. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang faktor-faktor. Yang keempat itu ada produktivitas tenaga kerja yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya suatu upah. Tinggi rendahnya suatu upah. Upah ialah suatu imbalan atau komisi atas prestasi kerja yang sudah dihasilkan selama bekerja. Apabila tingkat produktivitasnya rendah, maka dapat menyebabkan penurunan pada jumlah produksi. Hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor, yaitu pendidikan, usia, pengalaman kerja, dan jenis kelamin. Faktor produktivitas yang kedua ialah
pendidikan yang merupakan komponen terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia. Apabila seseorang menempuh pendidikan yang tinggi, maka tingkat produktivitas kerjanya pun akan lebih tinggi, sehingga penghasilan berupa upah juga akan semakin tinggi. Usia juga merupakan faktor dari tingkat produktivitas yang sangat berpengaruh terhadap keahlian dari para tenaga kerja. Usia muda dapat menunjukkan seseorang memiliki fisik yang kuat sehingga ia mampu untuk bekerja dengan cepat dan menghasilkan output dengan jumlah yang banyak. Sedangkan usia muda mencerminkan fisik yang sudah rentan sehingga produktivitas pun rendah. Kemudian pengalaman kerja sangat berpengaruh juga terhadap produktivitas. Apabila seseorang memperlihatkan berbagai jenis pekerjaan yang sudah ia lakukan sebelumnya, maka pengalaman tersebut dapat menjadi peluang bagi seseorang yang sudah pernah melakukan pekerjaan tersebut. Pengalaman kerja yang semakin luas akan menunjukkan bahwa seseorang memiliki keterampilan dan pola pikir yang sempurna dalam bekerja, serta bertindak untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. Faktor tingkat produktivitas yang terakhir ialah perbedaan jenis kelamin, juga dapat mempengaruhi seseorang dalam bekerja. Jenis kelamin perempuan identik dengan fisik yang kurang kuat untuk bekerja dan cenderung memakai perasaan. Sedangkan jenis kelamin laki-laki mencerminkan seseorang memiliki fisik yang kuat dalam bekerja. Sebenarnya tenaga kerja tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, namun secara universal dalam melakukan pekerjaan laki-laki akan lebih produktif jika dibandingkan dengan perempuan. Next. Yang kelima, biaya hidup dapat mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya upah tenaga kerja. Kebutuhan hidup seseorang dipengaruhi oleh lingkungan tempat di mana ia tinggal. Di kota-kota besar, biasanya biaya hidup akan lebih tinggi, sehingga upah yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan daerah yang terpencil, seperti pedesaan, biaya hidup cenderung rendah, sehingga upah yang didapatkan akan rendah pula. Tenaga kerja di kota rata-rata berpenghasilan di angka sekitar 2,88 juta per bulan, sementara di pedesaan, tenaga kerja akan menerima upah sekitar 1,85 juta per bulan. Badan Pusat Statistik atau BPS menjelaskan perlu adanya perhatian yang lebih terhadap kesenjangan upah yang terjadi. Apabila hal ini tidak ditindaklanjuti, maka akan mendorong timbulnya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian poin ke-6 itu kebijakan pemerintah. Pemerintah yang mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengatur ketenagakerjaan sehingga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya upah bagi pekerja. Pemerintah berperan penting dalam menentukan upah, yaitu sebagai mediator antara tenaga kerja atau buruh dengan perusahaan. Selain itu, menjaga dan melindungi kestabilan masyarakat dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk mengatur sesuatu yang berkaitan dengan kerjaan. Seperti dalam menetapkan pengupahan, merupakan peran dari pemerintah sehingga hal tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah juga berwenang untuk menetapkan upah minimum provinsi, di mana penetapan upah minimum ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang pengupahan. Upah minimum merupakan salah satu komponen dari aturan kerja yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh seksi norma kerja. Upah minimum harus dipenuhi oleh perusahaan dan tidak boleh lepas dari penegakan hukum. Menyusun aturan untuk melindungi para pekerja merupakan fungsi dari pemerintah, di mana pengaturan ini didasarkan oleh komitmen pemerintah agar turut andil dalam pengesahan Kovenan Hak Ekonomi, Budaya, dan Sosial sehingga dapat melindungi para pekerja untuk menikmati hak-hak terhadap kelayakan hidup mereka. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Latifah ini dan Saudari Fadia Lulu Maknun. Selanjutnya ada materi tentang cara agar pengupahan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja di Indonesia, yang akan disampaikan oleh Saudari Dita Hoirunisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tafadhol. Baik, terima kasih kepada moderator.
Di sini saya bisa akan menjelaskan tentang cara agar pengupahan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja di Indonesia. Pembangunan nasional memiliki tujuan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur dari sistem material maupun non-material. Pada dasarnya, setiap rakyat di suatu negara mempunyai keinginan untuk bekerja dan berkehidupan yang layak, supaya dapat hidup dengan sejahtera. Terciptanya kehidupan sejahtera itu dapat dicapai dengan memenuhi kewajiban sebagai tenaga kerja, yang dimana hal ini dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Boleh di next. Dengan demikian, dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat baik secara pribadi ataupun keluarga, maka ada hal yang harus dilakukan, yaitu dengan bekerja dan pemerintah dijadikan sebagai seseorang yang penting untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara menciptakan lahan-lahan produksi yang nantinya akan digunakan oleh tenaga kerja. Salah satu faktor kegiatan produksi yang paling penting adalah tenaga kerja. Jika faktor tersebut tidak ada, maka kegiatan produksi tersebut tidak akan tercapai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Dari hasil seorang itu bekerja yaitu akan mendapatkan imbalan atau upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedudukan upah ini sangat penting dalam hubungan kerja karena upah merupakan penghasilan yang berguna untuk menunjang kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Boleh di next. Upah untuk tenaga kerja itu tergantung pada yang pertama, biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya. Yang kedua, peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja atau UMR. Yang ketiga, produktivitas marginal tenaga kerja. Yang keempat, tekanan yang bisa diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha. Yang terakhir yaitu perbedaan jenis pekerjaan. Boleh di next. Kemudian terdapat 3 aspek dalam pemberian upah kepada tenaga kerja yang tidak bisa dihilangkan salah satunya, yaitu yang pertama aspek teknis. Aspek ini membahas tentang perhitungan dan pembayaran upah yang dilakukan serta membahas tentang proses upah yang ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu aspek ekonomis. Aspek ini dilihat berdasarkan kondisi perekonomian secara makro maupun mikro, yang kemudian mempertimbangkan kemampuan suatu perusahaan pada saat nilai upah tersebut akan ditetapkan dan diaplikasikan di lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu aspek hukum. Aspek ini meliputi proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan upah, perhitungan dan juga pembayaran upah, serta pengawasan pelaksanaan ketentuan upah. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kerja serta kesejahteraan tenaga kerja yaitu dengan menetapkan upah minimum. Boleh di next. Kemudian sistem pengupahan yang ideal dapat dilaksanakan melalui 3 cara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam penyusunan RUU tentang sistem pengupahan nasional, yaitu yang pertama, sistem upah ditetapkan oleh pemerintah melalui UMP oleh Dewan Pengupahan. Yang kedua, sistem pengupahan melalui mekanisme biartit yang artinya pemberian upah di atas UMP melalui PP atau PKB mengenai skala dan struktur upah serta mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu upah profesional yang dimana tenaga kerja dan pemberian kerja mengadakan perjanjian untuk bernegosiasi kepada pemberi tenaga kerja dalam menetapkan upah yang akan dibayar sesuai dengan keahlian dan keterampilan dari seorang tenaga kerja. Boleh di next. Kemudian ada undang-undang yang menjelaskan tentang tentang pengupahan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur sangat tegas dan jelas mengenai pengupahan yang tercantum pada bagian kedua tentang pengupahan dari mulai pasal 88 sampai dengan pasal 98. Nah, berikut adalah kutipan pasal 88 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat 2, untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai yang dimaksud pada ayat pertama. Pemerintahan meletakkan kebijakan, boleh di next, ayat ketiga, yaitu kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, seperti ayat 2 yang meliputi yang pertama, upah minimum, upah pekerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat pekerjaan, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran persangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Dita Orunisa dan seluruh pemateri yang menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, saya akan mencoba menyampaikan kesimpulan. Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang suatu perjanjian, kesepakatan, dan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan atau jasa yang sudah atau akan dilakukan. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kerja serta kesejahteraan tenaga kerja, yaitu dengan menetapkan upah minimum. Pengupahan yang ada di Indonesia sebenarnya didasarkan kepada 3 fungsi upah, yaitu memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas jerih payah kerja seseorang, menyediakan insentif untuk mendorong meningkatnya produktivitas kerja. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya upah tenaga kerja yang terjadi di Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama, penawaran dan permintaan dari tenaga kerja. Yang kedua, organisasi serikat pekerja sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000, bahwasannya serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Yang ketiga, kemampuan perusahaan untuk membayar upah kepada tenaga kerja. Yang keempat, produktivitas tenaga kerja yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya suatu upah. Yang kelima, biaya hidup dapat mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya upah tenaga kerja. Yang keenam, pemerintah yang mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengatur ketenaga kerjaan sehingga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya upah bagi tenaga kerja atau pekerja. Baik, thank you. Terima kasih kepada seluruh pemateri, kepada audiens yang mendengarkan dan melihat. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan teman-teman, dipersilakan untuk bila ada
pertanyaan atau pendapat, dipersilahkan di grup WA. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.